budaya dan kultur adat istiadat masyarakat penutur bahasa itu. Untuk meningkatkan kesombongan lah ya. Waduh. Kalau menurut kakak skill-skill kayak gitu bisa menghasilkan uang nggak sih? Bisa banget, Dit. Bisa banget. Kan yang Lobster. 16 juta gitu ya. Makan nasi goreng 400 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Hari ini dari studio Kuarcap Lumajang, saya Dito akan ngobrol-ngobrol tentang pramuka dan bahasa bareng gue star kita. Gue star yang sangat-sangat namanya itu menggema ya di Lumajang bersama Kak Vini. Halo Dito. Menggema Vini ini. Bukan seperti itu, tapi namanya ini sudah terkenal lah ya di Lumajang. Silahkan Kak memperkenalkan diri. Siapa sih Kak Vini itu? Oh, meskipun udah terkenal berarti masih memperkenalkan diri ya? Masih dong, kan yang dari luar Lumajang ada teman-teman yang dari Amerika mungkin. Oke, saya Vini. Ya, Apalagi Dit? kesibukannya. Dulu pernah di DKC tahun lama. Terus sekarang kesibukannya ngapain? Sekarang kesibukan wajibnya di Protokol Lumajang. Kesibukan tambahannya banyak Dit, mau yang mana nih? Yang nyambung dengan tema deh, bahasa. Kalau kesibukan yang berhubungan sama bahasa, sekarang lagi garap project terjemahan, nerjemahin novel Dit, sama bikin komunitas belajar bahasa Inggris gitu, English Club, Fun English. Oke, ngomong-ngomong perihal bahasa Inggris nih ya. Menurut kakak seberapa penting sih belajar bahasa Inggris tuh? Seberapa penting ya? Kalau ditanya seberapa penting ya penting. Kalau misalkan ada pilihan kita lebih baik bisa berbahasa Inggris atau enggak, jelas jawabannya lebih baik kita bisa gitu kan. Nah, Karena dengan kita menguasai bahasa asing ya, kalau di sini kita konteksnya bahasa Inggris aja ya. Itu banyak hal. Ketika kita mempelajari sebuah bahasa, sejatinya kita itu nggak cuman belajar bahasa itu sendiri, tapi di balik itu sebenarnya kita belajar tentang budaya, budaya dan kultur adat istiadat masyarakat penutur bahasa itu gitu. Kemudian manfaat yang lain ya kita jadi bisa lebih gampang bergaul sama orang lain. Paling sederhananya nanti kalau misalkan ketemu bule gitu kan Dit. Iya. Jadi tingkat kepedeannya akan lebih tinggi daripada yang nggak bisa bahasa Inggrisnya nggak? Ya nggak sih? Berarti gitu nggak? untuk meningkatkan kesombongan lah ya. Waduh. Oke. Biar lebih pede aja. Oke. Karena ini temanya pramuka dan bahasa. Oke. Menurut kakak, penting nggak sih seorang pramuka itu belajar bahasa Inggris? Sekali lagi penting. Kenapa? Nah, kalau kita ambil jembatan antara bahasa dengan pramuka, di pramuka ada yang namanya Joti. Iya, di pramuka ada yang namanya Joti kan? Iya, Joti. Kamu kemarin ikut nggak? Bulan apa tuh kemarin? Kalau yang kemarin bulan Oktober. Tapi tahun 2020 itu ada 2 kali Joti. Yang pertama special edition bulan April, yang kedua itu Jotinya due date itu di Oktober. Nah, Joti itu kan kita jambore on the internet Yeah. kan. Dan itu kan lintas negara kan, Yeah, Dit. Kamu pernah gimana kemarin pengalamannya yang di Joti? Lah, ini pasti butuh kan? Kok aku yang ditanya ini? Enggak, ini insting host ya. Enggak, maksudnya nanti kita bisa lihat bridgingnya antara bahasa Inggris dengan kegiatan pramuka. Kalau di Joti itu sih kemarin kita lebih ke, kalau Pramuka Lumajang nih ya, Pramuka Lumajang karena one step lebih daripada yang lain. Jadi kemarin kita mengadakan conference kayak video call dengan pramuka-pramuka luar negeri yang mempunyai project besar. Contohnya kemarin ada duta SDGs gitu, SDGs gitu. Nah, itu kerasa banget kan? Kerasa banget kan gimana ketika kita punya kemampuan paling nggak basic lah bahasa Inggris. Paling nggak ketika ketemu sama teman-teman pramuka luar negeri di udara gitu, di dunia maya, paling nggak berani kan buat nyapa, untuk tanya nama gitu minimal, memperkenalkan diri. Nah, kalau misalkan kemampuannya masuk ke intermediate, bisa
lebih Upgrade berani, lah iya, ya. bisa lebih berani lagi untuk angkat topik pengen ngobrol apa, sampai kemudian setelah selesai Joti komunikasinya masih jalan gitu kan. Berarti juga sekalian nambah networking Iya, ya. karena ya gimana pun juga Pramuka itu kan organisasi dunia Iya. gitu. Jejaringnya kita udah lintas negara. Jadi bahasa jelas jadi jembatan yang sangat dibutuhkan kalau kita mau lebarkan sayap Di pergaulan, Pramuka, oke. gitu. kan kemarin sempet nih ya, Pramuka Lumajang itu ngadain pelatihan kehumasan, terus pelatihan kewirausahaan, dan salah satunya itu ada, kita juga pernah kan Pramuka Lumajang collab sama First Step Fun English, Iya, di mana itu pelatihan untuk bahasa Inggris gitu. Kalau menurut kakak skill-skill kayak gitu bisa menghasilkan uang nggak sih? Skill-skill apa nih bahasa Inggrisnya bisa menghasilkan uang apa enggak? Iya. Bisa banget, Dit. Bisa banget. Nanti kalau misalkan didalami paling sederhana ya jadi penerjemah gitu. Mau Paling nggak? sederhana. Paling sederhana jadi yang maksudnya udah kelihatan gitu. Berapa Kan cuan? bisa freelance kan? Bisa Iya. freelance kan? Apa? Mau Berapa tanya apa? cuan tuh? Waduh, ini rahasia perusahaan. Oke. Ya bisa lah buat makan, Dit. Makan lobster gitu ya. Iya, makan yang lobster. 16 juta gitu ya. Makan nasi goreng 400 juta. Ntar kalau udah bertahun-tahun jadi penerjemah, Dit, bisa. Oke. Saya nih ya sebagai pramuka, tentunya perlu dong mengembangkan skill-skill. Kan ini Kak Vini sudah banyak pengalaman, selain di bahasa juga banyak ya. Kira-kira skill dalam dunia kebahasaan atau di luar kebahasaan yang perlu kita pelajari, yang perlu kita punya itu apa sih Kak? Skill di luar kebahasaan. Atau di dalam kebahasaan? Kalau kita ngomong skill, ya banyak ya, Dit ya. Banyak sih. Ya apa aja, maksudnya setiap orang itu kan pasti punya ada potensi dia condong kemana. Misalkan ada insting kebahasaan gitu. Meskipun semuanya bisa dipelajari, tapi kadang ada orang-orang yang kalau belajar bahasa itu nangkepnya lebih cepat gitu. Ada yang lebih cepat nangkepnya kalau misalkan belajar musik. Nah, aku termasuk orang yang susah gitu belajar alat musik. Nggak bisa. Berarti memang insting kecerdasanku nggak di situ. Nggak di situ. Jadi kalau dibilang skill apa, ya banyak, apapun. Cuman yang penting di apapun skill yang dipelajari, di apapun skill yang ingin dikuasai, ya fokus, ditotalkan di situ. Apalagi kalau misalkan kita udah masuk ke ranah kayak profesional. Misalkan Dito nih, dapat kesempatan disuruh Dito sukanya apa? Bahasa sih. Bahasa. Misalkan Dito diminta, kan sering bikin puisi kan, Yeah. gitu kan, bikin sajak. Misalkan, Dit, tolong bikinin ini puisi, misalkan. Ada yang mau beli puisinya Dito gitu. Nah, kalau misalkan udah datang kesempatan itu, buatlah sebagus mungkin, Dit. Buatlah seproper mungkin, buatlah semaksimal mungkin. Dari satu kesempatan, kalau misalkan kita bikinnya 100% dan maksimal, itu akan mancing ke kesempatan berikutnya gitu. Jadi semua hal besar, semua panggung-panggung besar, semua kesempatan besar itu pasti datangnya dari hal-hal kecil yang kita berani ambil dan kita maksimal ngerjainnya gitu. Oke, dapat nih ya. Gini deh, aku ada pertanyaan lagi. Kalau kita mungkin ya teman-teman kita semua sebagai seorang pramuka, kan pastinya komunikasi itu penting. Dengan salah satu lambangnya atau apa namanya, linearnya lah, yang kita gunakan itu bahasa gitu loh. Dari bahasa itu, apa sih yang bisa kita hasilkan selain cuan? Yang bisa kita hasilkan selain cuan, networking, jejaring. Oke, terus? Jelas itu. Cuan, jejaring, apalagi branding. Branding itu, citra diri itu penting ya, Dit ya. Branding. Jadi kita bisa memaksimalkan showing our best version gitu. Untuk menunjukkan versi terbaiknya kita. Oke. Salah satunya lewat bahasa itu. Gitu, Dit. Dari pengalaman Kak Vini, belajar bahasa ini, apa sih yang manfaat yang pernah Kak Vini terima dari belajar bahasa ini?
Proses belajarnya, maksudnya kayak gimana? Mulai dari proses belajar sampai sudah bisa menguasai bahasa nih ya, sudah mahir bahasa Inggris, apa yang Kak Vini dapatkan? Pengalaman, ya itu tadi, maksudnya bisa masuk ke ranah karir juga. Terus itu tadi ya yang udah aku jelasin di awal, belajar bahasa itu juga kita sekaligus belajar kultur penuturnya secara nggak langsung. Karena di bahasa itu kalau kita mau mendalami akan diajarin struktur bahasanya, maknanya, sejarah. Misalkan ada satu kata gitu, ini berasal dari bahasa apa. Nah itu dihubungin sama sejarah. Nah ternyata jadi gak sesederhana di bahasa Indonesia buku, kalau di bahasa Inggris book gitu. Untuk kata-kata tertentu itu kita juga belajar kulturnya, belajar society-nya, belajar masyarakatnya gitu, Dit. Bonus-bonusnya di situ, yang mungkin kita nggak banyak sadari ya kalau kita belajar bahasa. Oke, mungkin teman-teman sekarang ini lagi pengen ya, sudah denger beberapa kata-kata dari Kak Vini tadi, pengen lah belajar bahasa. Gimana sih Kak awalnya, atau apakah harus kuliah sastra untuk belajar bahasa? Apa harus kuliah pendidikan bahasa Inggris harus bisa bahasa Inggris? Kalau belajar bahasa itu kan nggak kayak matematika, fisika, kimia gitu ya menurut aku, yang harus berkutat sama rumus atau penelitian di lab gitu. Bahasa itu di sekitar kita. Kita mau masuk Indomaret aja udah diajarin bahasa Inggris, push sama pull gitu kan di pintunya. Yang kadang kita nggak baca, kadang kita juga nggak merhatiin. Kita mau masuk Indomaret aja itu udah diajarin bahasa Inggris. Jadi bahasa itu di mana-mana, di mana-mana. Jadi kalau mau belajar bahasa sebenarnya nggak harus ambil akademiknya, nggak harus kuliah, nggak harus kursus sebetulnya. Tapi yang penting untuk kita lakukan adalah kita punya lingkungan yang suportif dan kitanya juga mau gerak gitu, dengerin lagu, mau nonton film. Oh oke. Kayak gitu, dengerin lagu, nonton film kan sambil tiduran dengerin lagu bahasa Inggris gitu kan, Dit, misalkan. Itu udah sambil belajar dari lagu-lagu yang slow gitu. Kita bayangin ini kayaknya liriknya dia bilang you are my sunshine, misal gitu, you are my sunshine. Nah kita coba nebak-nebak ini dia ngomong apa ya, baru nanti kita lihat liriknya gitu. Itu udah dari proses belajar. Banyak kok orang yang bisa berbagai macam bahasa itu otodidak, belajar sendiri, nggak kursus, nggak kuliah, banyak contohnya. Berarti kalau teman-teman beralasan belajar bahasa itu susah, tentu tidak, gitu ya Kak? Tentu tidak. Oke. Cuman mager aja, atau nggak punya circle yang suportif. Oke. Gitu. Aku ada tebak-tebakan nih untuk Kak Vini. Oke. Sebagai seorang yang mengerti bahasa, kita ahli bahasa Inggris, kita tes bahasa Indonesianya dong. Oke. Oh ini ngetes ini ya, kemampuan translating bahasa, tapi ke bahasa Indonesia. Iya. Oh ya udah, jangan susah-susah dong, Dit, nanti pamor turun. Oke. Bahasa Indonesianya podcast. Siniar. Oke. Ya nggak sih? Bener ya? Bener nggak? Kita cek nanti ya. Kita cek nanti. Oke. Edit ntar kalau salah di-cut aja ya biar aku nggak Oke. Sekarang kita coba pengetahuannya perihal bahasa Inggris. Kenapa bahasa internasional itu bahasa Inggris? Aku pernah baca artikel soal ini. Jadi kalau nggak salah ya, ini aku dapat info dari sosmed waktu itu, kayak dari ensiklo. Kenapa bahasa internasional itu diutamakan bahasa Inggris, meskipun penutur terbanyak bukan bahasa Inggris. Alasannya adalah, setauku, karena sejak zaman dahulu orang-orang yang berpengaruh, ilmuwan atau ya pokoknya ilmuwan kali ya, itu mereka banyak yang bahasa utamanya itu bahasa Inggris. Makanya itu pengaruh yang mereka kasih menyebabkan bahasa Inggris jadi bahasa internasional. Oke nih, kita udah berada di penghujung podcast kali ini. Beri closing statement dong Kak untuk Kak Pramuka di Lumajang, di Jawa Timur, bahkan di internasional. Soal belajar soal bahasa kebahasaan ya. Oke, jadi untuk teman-teman Pramuka dimanapun berada yang ingin belajar bahasa, sumber-sumber belajar itu ada di mana saja, ada di sekitar kita. Jadi tinggal kita mau bergerak atau enggak, karena kita belajar selamanya pembelajar. Gitu, Dit. Udah bijak gak, Dit? Udah bijak gak? Lumayan lah ya. Lumayan. Jadi kesimpulannya teman-teman, yang pertama,
belajar bahasa Inggris itu penting karena dengan belajar bahasa Inggris kita bisa menambah networking kita, utamanya kita ya sebagai pramuka ada kegiatan Joti dan itu di sana kalau kita bahasa Inggrisnya mahir bisa memperluas networking kita. Yang kedua, belajar bahasa Inggris itu mudah di mana saja asalkan kita mau dan mampu. Yang ketiga, itu belajar bahasa Inggris bisa menghasilkan karya, bisa menghasilkan cuan juga untuk jenjang karir. Oke. Bisa jadi pilihan nanti. Oke. Gitu. Cukup sekian podcast kali ini bersama Dito dan Vini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam.